Pengangguran kayak saya banyak baca dan banyak nulis. Saya lebih konsen nulis daripada ceramah. Ada yang sukanya ceramah, gak suka nulis. Ada yang sukanya nulis, gak suka ceramah. Tapi saya walaupun sukanya nulis, kadang-kadang diundang ceramah. Maka kalau nanti ceramah saya ada yang keluar dari konteks, itu yang salah bukan saya, tapi yang salah yang ngundang saya. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa sosok Kiai Haji Imaduddin itu memang sosok yang sangat jarang di zaman seperti sekarang ini. Karena kalau ngomong berbeda dengan menulis. Saya lebih suka menulis daripada ceramah. Karena saya pengangguran, dari pagi sampai siang itu pengangguran. Karena ngajar ngaji mulai habis sholat subuh hanya sampai jam 7. Kemudian anak-anak santri saya pada sekolah. Saya tidak ngurus sekolahan. Kemudian nanti ngaji lagi habis sholat asar sampai maghrib, menjelang maghrib, kemudian habis maghrib sampai isya. Saya istirahat, anak-anak santri ngaji dari isya sampai jam 9, istirahat lalu mutalaah untuk pengajian saya besok, lalu istirahat. Jadi saya pagi-pagi itu pengangguran, senangnya baca, senangnya nulis. Maka kalau tadi dikatakan tulisan saya lumayan banyak karena pengangguran. Kalau seorang ulama tidak nganggur, sulit untuk bisa nulis dan bisa baca. Kalau ulamanya jadi anggota DPR seperti bapak kita di sini, itu nggak ada waktu untuk nulis. Nggak ada waktu juga untuk baca tapi praktek. Tapi kalau pengangguran kayak saya banyak baca dan banyak nulis. Saya lebih konsen nulis daripada ceramah. Makanya kadang di ceramah ada yang terlewat. Di tulisan sulit untuk ada yang terlewat karena ketika sebelum nulis kita pikirkan matang. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kelebihan orang masing-masing. Ada yang sukanya ceramah, gak suka nulis. Ada yang sukanya nulis, gak suka ceramah. Tapi saya walaupun sukanya nulis, kadang-kadang diundang ceramah. Maka kalau nanti ceramah saya ada yang keluar dari konteks, itu yang salah bukan saya, tapi yang salah yang ngundang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtada waqtafa. Amma ba'd. Para pemirsa, subscriber dan juga teman-teman sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah, dilindungi oleh Allah, diberikan kelancaran rezeki, diberikan keberkahan dalam umur kita. Kita senantiasa selalu dalam petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau kita melihat sosok Kiai Haji Imaduddin, sebelum ada tesis penelitian beliau terkait nasab silsilah Ba'alawi, jelas saya tidak kenal dengan namanya Kiai Haji Imaduddin. Namun setelah ada tesis kajian Kiai Haji Imaduddin ini, beliau sangat dikenal sekali seperti sekarang. Ya, karena memang polemik ini terus berlangsung, karena polemik ini sangat begitu heboh dan juga mengguncang terutama di kalangan para santri, para habaib, para ustadz, para kiai tentang sosok Kiai Haji Imaduddin. Ya, terkait penelitiannya,
penelitian yang dianggap sangat berteliti, berani, dan juga jenius. Sebaliknya, setelah ada tesis dan kajian Kiai Haji Imaduddin ini, banyak yang merasa tersenggol, banyak yang merasa terserang dengan kajian-kajian beliau. Dari kalangan para habaib pada umumnya, muhibbin para habaib, para kiai, para asatidz, dan juga orang-orang yang tidak mengerti tentang alurnya kajian ilmiah. Sehingga reaksi hujatan, tuduhan-tuduhan itu datang dari setingkat ulama, setingkat habaib. Kalau dari kalangan akar rumput itu kan sudah biasa, mereka orang-orang awam. Tetapi hujatan, tuduhan itu datang semua setelah ada kajian tesis silsilah nasab alawi. Di sini kita harus paham, kita harus sadar bahwa siapa Kiai Haji Imaduddin itu. Di dalam video ini saya mengatakan tentang Kiai Haji Imaduddin ini bukan karena saya mendukung tentang kajian beliau. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa sosok Kiai Haji Imaduddin itu memang sosok yang sangat jarang di zaman seperti sekarang ini. Di zaman era milenial seperti sekarang ini, sosok beliau itu sosok mutiara yang perlu kita jaga bersama. Karena Kiai Haji Imaduddin itu merupakan manifestasi para ulama zaman dahulu, dan itu ada di zaman sekarang. Di zaman sekarang ini berupa Kiai Haji Imaduddin. Ini saya tidak berlebihan. Karena Kiai Haji Imaduddin itu selain diakui kealimannya, kecerdasannya oleh beberapa tokoh, beberapa ulama, beliau juga mempunyai aktivitas yang luar biasa. Aktivitas di dalam mengajar, mengkarang kitab, meneliti kitab, baca, meneliti, menganalisa, bahkan beliau tuangkan itu melalui penanya. Dan beliau sangat hobi dan suka sekali menulis ataupun mengarang kitab. Dan ini perlu kita pahami bahwa Kiai Haji Imaduddin itu merupakan manifestasi dari mutiara para ulama zaman dahulu yang ada di zaman sekarang. Di zaman sekarang ini sangat jarang sekali orang alim ya yang menuangkan banyak waktunya untuk menganalisa, mengkarang sebuah kitab. Sementara Kiai Haji Imaduddin ini beliau aktivitasnya itu hampir full baca menulis. Ini tidak sebanding ketika bahwa Kiai Haji Imaduddin itu sudah memfitnah, menuduh. Ya bolehlah, mungkin karena ingin membela seseorang yang dicintainya. Boleh saja. Membela silsilahnya, penelitian Kiai Haji Imaduddin dianggap merugikan. Berarti mafhum mukhalafahnya, berarti Anda telah banyak keuntungan dari adanya nasab. Ini kan begitu nih sebagian orang. Sehingga kalau ada orang-orang yang mengatakan Kiai Haji Imaduddin itu dengan perkataan yang macam-macam, tuduhan, keji, fitnah, Kiai Haji Imaduddin itu tukang fitnah, ini nggak sesuai ya, nggak sesuai karena Kiai Haji Imaduddin itu dia punya aktivitas itu mengarang kitab, membaca kitab-kitab, meneliti kitab-kitab. Bagian besar aktivitasnya hanya menulis. Ini tidak sebanding bahwa Kiai Haji Imaduddin itu adalah sosok manifestasi dari para ulama-ulama terdahulu. Bahwa para ulama terdahulu itu selain suka mengarang kitab, itu juga membuat studi banding dengan adu argumen dengan para ulama-ulama lain, adu hujjah, adu dalil, ya, untuk menguji secara ilmiah, menguji hasil penelitiannya. Dan ini dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin. Jadi ya, kalau ada orang-orang yang masih mengatakan tentang Kiai Haji Imaduddin itu tukang fitnah, tukang sudah melakukan tuduhan-tuduhan, itu jauh
Karena saya anggap Kiai Haji Madudin itu sudah selevel ulama-ulama terdahulu yang mempunyai aktivitas membaca, meneliti, mengkarang sebuah kitab. Dan sosok seperti beliau ini di zaman sekarang ini sudah hampir punah, hampir tidak ada, sangat jarang sekali. Maka kalau saya melihat sosok beliau ini luar biasa sekali. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.